Halo Sobat Pembelajar NLP, kali ini kita akan membahas bagaimana NLP berkembang dan dikembangkan, dan hal ini penting bagi Anda sehingga Anda bisa tahu sejarahnya, sehingga membuat Anda paham inti dari NLP. NLP pertama kali kembangkan oleh dua orang akademisi yaitu John Grinder seorang asisten profesor linguistik di Universitas Santa Cruz California, dan Richard Bandler yang mempelajari terapi Gestalt, matematika dan komputasi. Bandler melakukan modeling dari seorang Fritz Perl pengembang Gestalt terapi, yang akhirnya membuat Grinder tertarik untuk melengkapinya dalam mengembangkan NLP. Grinder juga sudah berpengalaman dalam pemodelan, dia belajar dari Alfred Korzybski seorang pemikir, pendiri dan penulis dari General Semantics. Pengaruh lainnya terhadap NLP adalah seorang antropolog Inggris bernama Gregory Bateson, yang menyatakan bahwa realitas dalam pikiran seseorang muncul berdasarkan persepsi yang dibuatnya sendiri berdasarkan nilai, keyakinan dan pengalaman yang tersimpan dalam pikiran bawah sadarnya. Oleh karena itu, Bateson menyatakan bahwa jika orang dapat mengubah keyakinan mereka, maka mereka dapat menghasilkan pola perilaku yang berbeda. Grinder dan Bandler memodel 3 terapis yang sukses, dan berusaha menemukan pola yang mereka lakukan ketika melakukan terapi. Mereka mempelajari apa yang berbeda dari cara berpikir dan berperilaku mereka, bagaimana proses terapi mereka sehingga bisa berpengaruh cepat untuk kesembuhan psikologis klien. Psikoterapis yang mereka model adalah Milton Erickson, Virginia Satir dan Fritz Perl. Milton Erickson, tahun 1901–80, adalah seorang psikiater dan menjadi hipnoterapis yang sangat sukses. Cara dia menggunakan bahasa dan hipnosis dikenal dengan nama Ericksonian Hypnosis. NLP lalu memodel Erickson dan menghasilkan pola bahasa yaitu metamodel dan Milton model. Pola ini dapat digunakan untuk membuat orang lain mengalami trans ringan atau keadaan hipnotik yang berguna untuk menghasilkan perubahan. Lalu yang kedua adalah Virginia Satir, tahun 1916 sampai tahun 1988. Dia adalah seorang terapis keluarga yang mengembangkan pendekatan baru berdasarkan gagasan bahwa ada 5 area kepribadian utama dalam perilaku seseorang, dikenal dengan nama satir kategoris, yaitu gerakan nonverbal yang memberikan informasi tentang kondisi dan pola respons seseorang ketika berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah Fritz Perl, tahun 1893 sampai tahun 1970, dikenal sebagai pengembang Gestalt terapi. Seorang psikoanalisis yang akhirnya berbeda pendapat dengan Freud, dia menyatakan bahwa perubahan pada seseorang dapat dilakukan dengan dia fokus pada masa kini untuk mempengaruhi masa depannya, bukan dengan menganalisa apa yang terjadi di masa lalu dengan pendekatan analisis. Selain 3 nama di atas, ada beberapa nama yang juga mempengaruhi perkembangan NLP, diantaranya adalah 1. Existential Humanistic Psychology, Carl Rogers. 2. Transpersonal, Abraham Maslow. 3. The Neurosciences, Neurologi. 4. Linguistics and Transformational Grammar, Noam Chomsky. 5. General Semantics, Alfred Korzybski. 6. Logical Levels, Gregory Bateson, dan 7. Cognitive Psychology, George Miller. Generasi mereka ini disebut dengan gerakan Human Potential Movement, yang meyakini bahwa setiap orang bisa berubah selama mereka menginginkannya. Dari pemodelan yang dilakukan Bandler dan Grinder muncul serangkaian teknik yang digunakan untuk membentuk strategi yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku. Dari penjelasan tentang tokoh-tokoh yang dimodel, saya yakin pasti Anda paham kemana arah dari NLP. Ada yang mengatakan untuk terapi, ada yang mengatakan untuk pemberdayaan diri, ada yang mengatakan untuk komunikasi persuasif dan self-talk, ada yang mengatakan untuk mengenali diri sendiri, dan ada juga yang mengatakan untuk mengoptimalkan diri sendiri. Dari semua pendapat yang ada, kata kunci utama yang sering digunakan dalam NLP yaitu modeling dan komunikasi.
Nah, untuk Anda yang masih menikmati belajar NLP secara perlahan-lahan, semoga video ini bisa menambah motivasi Anda untuk mengikuti workshop kreatif NLP. Jika ada pertanyaan kapan kreatif NLP akan diselenggarakan di kota Anda, segera hubungi tim marketing Indonesia Hypnosis Center, Lembaga Olah Pikir Indonesia dan Kreatif NLP untuk informasi lebih jelasnya.